Kembali lagi di Islam itu Indah. Sebelum kita mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita nih, kita mau coba tayangin dulu ada tayangan yang lagi viral saat ini. Ini juga yang ditunggu ini. jamaah. Bener. Video viral apa lagi yang ditayangin di Islam itu Coba Indah ya? sama-sama kita saksikan. lihat Ini yuk. dia. Wabah nCoV-9 atau dikenal dengan virus corona makin mencemaskan. Selain dapat menyebar dengan sangat cepat, virus itu juga telah menelan korban di Cina dan telah menyebar ke beberapa negara. Pemerintah Cina mengatakan virus yang pertama kali muncul dari daerah Wuhan ini telah memakan korban jiwa sebanyak 25 orang dan menjangkiti lebih dari 830 orang sejak pertama kali muncul akhir tahun lalu. Ini virus ini Masya Allah tadi kita nonton berita update pagi udah 140 yang meninggal, 1000 orang masih dirawat, 1000 orang lebih. Nah ini Karantina. mungkin ya di karantina. Dari Ustadz Abi Maki ada sedikit komentar untuk masalah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang seperti ini pernah terjadi ya di zaman dulu, di zaman Umar bin Khattab. Itu di zaman tahun 18 Hijriah. Itu ta'un amwas disebutnya dan luar biasa pada waktu itu Rasulullah sudah mengatakan hadisnya yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Ternyata hal ini sebaiknya siapa yang mengatakan Rasulullah dulu pernah mengatakan begitu, alangkah baiknya untuk diterapkan dalam masalah ini. Yang di dalam tidak keluar, yang di luar jangan ke dalam. Ini adalah satu hal yang Rasulullah anjurkan dalam masalah ini, yaitu adalah dalam masalah syariatnya. Selanjutnya yang terindah juga, alangkah baiknya kita akan lihat, wah ini bahaya sekali ya, ini taun itu wabah itu yang menyebar dan bisa wafat menjadi banyak orang. Lalu ada doa yang Rasulullah katakan, apabila Anda melihat wabah apa saja, apa kejadian apa saja, lalu doa dengan doa ini, pastikan Anda tidak akan pernah terjadi kepada dirimu masalah apa? Ta'unnya ini. Apa doanya? Doanya sangat indah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mau dibaca semuanya? Bismillah ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, aku memujimu ya Rabb atas kebaikan yang kau berikan kepada kami, diberikan kesehatan dan tidak diberikan musibah bala seperti kepada mereka, dan engkau telah mengangkat derajat kami dari derajat-derajat yang tinggi di antara kemuliaan makhlukmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Syah mohon izin tambahannya. Kemudian berita ini tuh adalah berita trending sekarang ya Bu ya. Kemudian sosial media kita juga dipenuhi dengan berita tentang virus corona itu. Kemudian Syam sangat menyayangkan teman-teman yang membuat meme, membuat mengolok-olokkan. Kemudian ada juga teman-teman yang kemudian berkomentar di bawahnya, rasain lu, azab lu ya, dasar lu. Ini sangat tidak bijak. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah demikian. Orang terkena wabah penyakit, orang terkena musibah, lalu kita mengolok-olok mereka, ini dasar lu ya, kafir lu, apa segala macam dikatain di situ. Naudzubillahi min dzalik. Ada juga sebuah doa di dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi rahimahullah mengatakan kalau engkau melihat, ini dari hadis qudsi, melihat anggota keluargamu ataupun pengikutmu banyak diantaranya, lalu doakan bentengi mereka. Bacaannya adalah hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita membentengi mereka dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustadz Maulana silakan. Salat khusyuk, kesimpulan tema kita hari ini, sadarilah Allah sedang berada di hadapan kita sehingga salat kita akan khusyuk. Dan sadarlah bisa jadi ini adalah salat terakhir kita. Tidak ada jaminan kita akan salat berikutnya. Kenapa banyak orang memainkan salatnya? Karena menyangka akan salat berikutnya. Padahal bisa jadi itu adalah salat terakhir kita. Lalu apa lagi? Bayangkan ada surga, ada neraka. Surga di kanan, neraka di kiri. Seakan-akan kita betul-betul apakah kita akan masuk surga atau justru masuk neraka. Wa wailul lil musallin. Dan ketahuilah bagaimana kalau kita berada kepada orang yang kita anggap karena orang hebat, apakah pasti kita akan khusyuk di depannya. Apalagi kita berada di hadapan Allah. Sehingga manusia yang khusyuk di dalam salatnya berharap akan pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ilal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia mengerti dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya dan yakin Allah lah yang mengabulkan doanya dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasha'a, sakan. Orang yang khusyuk adalah mereka yang tenang dalam dirinya, yang tenang dalam jiwanya, yang tenang dalam tubuhnya sehingga dia mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala untuk
mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, kenikmatan di dalam dunianya dan di dalam akhiratnya. Karena apa? Karena mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang mengerti, yang memahami makna khusyuk sehingga manusia tersebut berada di dalam sebuah kenyamanan, berada dekat dengan Allah, menambahkan salatnya sehingga salatnya tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi karena dia nikmat dekat dengan Allah. Manusia yang dekat Allah adalah mereka manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar diri kita selalu mendapatkan kekhusyuan sehingga kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf atau apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.